Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Insyaallah untuk rapat pada sore hari ini berkaitan dengan pertemuan wali santri Rodotul Hufaz, baik itu wali santri yang lama atau tahun ajaran dari mulai 2024 ya. Karena kita buka di Indogria ini dimulai dari 2024, kemudian 2025 adalah angkatan yang kemarin. Kemudian untuk yang angkatan tahun ini adalah 2026 ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, dan tentunya Allah sendiri ya dalam firman-Nya mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika hambanya atau manusia ini diperintahkan untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmatnya. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga tabi'in serta tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya yang senantiasa setia meniti jalan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Untuk agenda rapat pada sore hari ini, insya Allah kita akan uh, masuk ke agenda pertama. Di sini ada perkenalan ya. Kemudian nanti agenda berikutnya adalah pembagian kelas ya, untuk klasifikasi atau pengelompokan anak-anak. Kemudian nanti yang terakhir adalah evaluasi dari angkatan yang sebelumnya. Untuk itu kita masuk ke agenda pertama terkait dengan perkenalan ya. Ya insya Allah untuk Ustadz dan juga Ustazah inti di Raudatul Hufaz ini ada 4 orang, 2 Ustadz dan juga 2 Ustazah. Yang pertama adalah Ustadz Azka Mustafa, ini saya sendiri ya. Saya juga staf bagian IT dan juga staf sekretariat. Kemudian ada Ustazah Maryam Hanifah, ini di bagian keuangan dan juga kurikulum yang menyusun materi dan lain sebagainya. Kemudian ada Ustadz Bintang, ini staf PJ materi ya, terkait dengan materi diniyah. Kemudian ada Ustazah Suci Nur Hasanah, ini terkait dengan PJ atau staf dari tahfidz atau hafalan Quran. Ya, selanjutnya terkait dengan perkenalan kita MPLS-nya ini ya, daringnya. Di sini ada 2 istilah yang mungkin eh, sedikit banyaknya dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu masih asing ya dengan istilah ini. Di sini ada istilah banat dan juga banin ya. Kalau banat itu untuk anak-anak perempuan, kemudian yang banin atau istilah banin ini penyebutan untuk anak-anak yang laki-laki atau yang putra seperti itu. Untuk kelas yang dari kiri dulu, kiri bagian atas itu ada kelas banat ya, yang di ruangan dalam ini ada AC-nya gitu ya. Ini kelas yang anak putri atau akhwat. Ini juga biasanya kita gunakan untuk kelas diniyah ya, ketika ada memang agenda yang membutuhkan proyektor seperti itu. Jadi biasanya kita gunakan kelas tersebut untuk interaktif ya, pembelajaran yang interaktif, misalnya tuntunan wudhu atau tata cara sholat dan lain sebagainya. Kemudian butuh contoh gitu ya, nanti anak-anak dikumpulkan dalam satu ruangan, tetap dipisah untuk anak laki-laki dan perempuannya. Biasanya kita antara kanan dan juga kiri atau depan dan juga belakang seperti itu. Kemudian juga ini merupakan kelas untuk yang anak-anak kelas pagi ya, para sekolah. Anak-anak yang belum masuk SD itu biasanya di kelas yang ber AC, ini di kelas banat.
Kemudian di bagian kanannya, masih bagian atas, ini ada kelas banin dan juga banat, ya, laki-laki dan juga perempuan. Ini sebenarnya kelas alternatif yang awalnya atau mulanya sebagai garasi mobil, tapi kita alih fungsikan dan coba untuk memanfaatkan ya ruang di RH ini. Di sini juga bisa menjadi halakoh ya. Biasanya halakoh Ustadz Bintang ya. Ini untuk lokasinya ada di seperti ini di bagian daerah sini. Ini adalah kelas alternatif untuk ruangan utama jika penuh. Kemudian ruangan utamanya di sini untuk yang ikhwan atau yang banin. Ya, ini anak laki-laki ini nanti ruangannya di sini di daerah sini terkait dengan pembelajaran diniyah dan juga halakoh yang putra seperti itu. Kemudian kita juga di bagian kanan paling bawah ini kita memfasilitasi untuk orang tua atau wali santri barangkali menunggu gitu ya, anaknya belum juga keluar gitu ya. Kadang-kadang memang tergantung pada materinya Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu. Jadi misalnya katakanlah di hari tersebut ada hafalan hadis gitu ya. Kemudian Ananda masih dalam proses menghafal gitu ya. Jadi ada yang tidak sesuai dengan jadwalnya. Ada saatnya misalnya dia harusnya jam 2 itu sudah pulang tapi memang karena panjangnya hadis atau sulitnya menghafal gitu ya. Sehingga kita tetap bantu dan juga anak-anak masih diberi kesempatan untuk menghafal di lingkungan Raudhatul Hufaz ini. Seperti itu. Jadi nanti orang tua bisa sambil menunggunya di area sini. Seperti itu. Kemudian ini untuk ilustrasi saja untuk istilah halakoh ya. Jadi halakoh itu satu ustadz atau ustazah membersamai sekitar 7 anak ya. Ini batas maksimum yang kita terapkan sedari awal. Dari 2024 kita udah terapkan ini karena yang saya inginkan adalah kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi anak-anak ini harus berkualitas ya dari segi hafalannya harus mungkin ya. Hafalnya harus benar-benar kuat. Kemudian pemahamannya juga begitu deep ya, begitu mendalam dan juga meluas. Dan tentunya untuk menggapai ini, untuk mencapai cita-cita ini, kita batasi jumlah anak dalam satu halakoh. Jadi dalam satu halakoh itu satu ustadz membersamai paling banyak 7 anak. Seperti itu. Makanya kita bahasakan di flyer atau informasi yang biasa kita share di grup terkait pendaftaran itu kita sebutkannya uh, pendaftaran akan ditutup jika kuota terpenuhi seperti itu karena mekanismenya seperti itu karena beberapa kali juga kami mendapati gitu ya ada orang tua yang takut ini ya takut kuotanya penuh jadi daftarnya di pertengahan semester kadang gitu ya. Nah itu biasanya kita apa namanya untuk sistemnya booking gitu ya dari jadi masuk ke waiting list jadi orang tua atau walinya dimasukkan dulu ke dalam grup kemudian nanti mengagendakan untuk anaknya mau masuk di bulan berapa seperti itu. Kemudian untuk mekanisme atau kurikulum harian ya kita rangkum dalam 1 bulan ya. Kalau diasumsikan 1 bulan itu adalah 4 pekan, maka kurang lebih rinciannya seperti ini. Di pekan yang pertama, insya Allah untuk penyampaian materi ya, materi yang tematik. Jadi dari hari Senin itu materinya adalah Ustazah Suci, pengampu materi akhlak dan juga adab. Kemudian hari Selasa ini ada Ustadz Bintang terkait dengan hadis ya, hafalan hadis dan juga biasanya kita ngambil fawaid ya, faidah-faidah dari hadis yang telah dihafal ya. Kemudian untuk hari Rabu itu saya sendiri Ustadz Azga yang membersamai untuk materi akidah ya. Kemudian untuk hari Kamis ya ada Ustazah Maryam selaku pengampu di materi fikih ya. Jadi hari efektifnya kita dari hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad itu kita beri spare, kita beri waktu untuk
anak-anak bisa mengimplementasikan atau menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah atau di rumah belajar Rodotul Hufaz ini. Dan ya untuk dalam satu hari tersebut ya misalnya dari Senin sampai Kamis itu ada halakoh wajib ya. Di sini kita menyebutnya halakoh T3 supaya mudah. Jadi tahfidz, tahsin dan juga tilawah. Karena tahfidz ini aslinya endingnya ya akhir ya karena kita masuknya yang pertama tuh tahsin sebenarnya kita perbaiki dulu misalnya. Kemudian tilawah sama tahfidz ini adalah hasil dari tahsin yang baik ya. Jadi asesmennya itu emang ditahsin dulu kalau misalnya anak memang belum mampu membaca juz 30 sendirian ya, dalam arti tidak ditalkin oleh gurunya ya, maka kita asumsikan anak tersebut masih perlu ditahsin dulu ya dengan metode yang nanti diajarkan oleh ustadz dan juga ustazahnya, biasanya disesuaikan dengan anaknya ya terkait dengan itu. Kemudian di pekan kedua itu ada pekan praktik dan juga penerapan. Biasanya di pekan kedua ini kalau misalnya pekan pertama adalah menulis materi, maka pekan keduanya adalah menghafalkan atau mencari faidah dari apa yang setelah dipelajari di pekan pertama. Jadi nanti anak-anak dipersilahkan untuk membuka bukunya lagi dan memurojaah apa yang telah disampaikan oleh ustadz dan juga ustazahnya di kelas. Seperti itu. Kemudian untuk ini halakoh wajibnya tetap ada ya. T3 ini tahfidz, tahsin dan juga tilawah. Itu pekan kedua. Kemudian untuk pekan ketiga di sini kita canangkan untuk pengembangan soft skill ya. Di sini ada azan, murotal, handicraft gitu ya. Kemudian muhadharah atau ceramah dan tata boga ini masih kita godok ya dan masih kita cermati dengan baik ya, sehingga opsionalnya apa namanya sekitar 3 bulan sekali ya, tidak dalam satu setiap bulan tuh tidak dalam satu waktu ya seperti itu. Jadi dalam satu semester ya mungkin hanya sekitar 2 kali seperti itu. Dan tetap ya halakoh T3, tahfidz, tahsin dan juga tilawah ini kita bersamai di pekan 1, 2 dan juga pekan pekan 3. Kemudian kita berpindah ke pekan yang keempat ya, agenda anak-anak insya Allah berkaitan dengan UTB ya. Kita bahasakan UTB, ujian tahfidz bulanan. Jadi berapapun hafalannya, biasanya di sini kita meminta anak-anak untuk menyetorkan keseluruhan hafalan secara dicicil ya, secara dicicil. Jadi biasanya karena kita hari efektifnya itu 4 hari, maka dibagi 4 ya, jumlah hafalan dibagi 4 sehingga anak-anak sudah dihimbau beberapa pekan atau hari sebelumnya sama Ustazah Maryam untuk mempersiapkan hafalannya sehingga nanti ketika datang ke rumah belajar Rotul Hufaz ini sudah dalam keadaan yang hafal dan juga tentunya mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi jangan sampai nyampe sini baru ngapalin itu karena pasti akan kurang ya, waktunya akan kurang. Yang lain juga kan hafalannya sudah banyak-banyak sehingga untuk mendapatkan efektivitas maka diharapkan di rumah sudah dipersiapkan untuk hafalannya seperti itu. Jadi ini sinergi antara orang tua dan juga ustadz serta ustazahnya seperti itu. Kemudian ada agenda tambahan yang kemarin alhamdulillah telah berjalan, itu adalah menghias mading dan juga leaderboard ya. Untuk menghias mading ini kami pasrahkan kepada anak-anak untuk berkreasi sekreatif mungkin untuk menghias mading atau majalah dinding ya berkaitan dengan tema-tema Islami, tentunya dengan rules atau aturan yang sudah disepakati dan juga dibimbing oleh ustadz dan juga ustazah di sini ya. Jadi untuk pengerjaannya nanti ada 2 tipe. Yang pertama bisa dikerjakan di sini kalau ada memang yang butuh mencari tema dan lain sebagainya. Kemudian bisa dibawa ke rumah kalau memang waktunya tidak cukup. Kemudian untuk leaderboard ini atau ranking ya, kita bahasakan ranking. Di setiap bulannya kita mencari anak-anak yang memang sungguh-sungguh dalam menghafal, kemudian kepribadian ya, kerajinan,
kemudian tilawah dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek, kalau nggak salah ada 5 aspek. Itu nanti dari setiap juaranya atau yang posisi pertama ya, itu akan mendapatkan pin atau bros dari kami ya, secara berkala ya. Mungkin nanti misalnya di bulan ini fulan ya, kemudian bulan berikutnya fulanah misalnya, yang laki-laki, kemudian yang perempuan misalnya gantian gitu ya. Nah, ini biasanya kita melihat dari hasil UTB ya, ujian tahfidz bulanan. Cara-cara ujian tahfidz bulanan seperti itu. Jadi nanti ketika sudah selesai UTB, di reset lagi atau dikembalikan lagi, seolah-olah mereka belum menghafal sedikit pun ya, sehingga nanti perlombaannya di awal bulan itu dari nol lagi. Jadi yang lain masih punya kesempatan yang sama dengan teman-teman yang rajin ini ya. Jadi harapannya anak-anak bisa mengamalkan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini untuk pembagian kelas. Udah. Terkait dengan pembagian kelas ya, mohon maaf sebelumnya. Ternyata kemarin ada yang ketinggalan ya, kelas Azubair. Jadi sebenarnya jumlah kelas secara keseluruhan itu ada 5. Ada kelas yang ada maghrib ya, atau setelah maghrib. Cuman qadarullah setelah dibuat flyernya itu, Ana membuatnya 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Kekurangan satu kelas Azubair. Jadi ini sekalian Ana minta, kenapa? Itu ada tulis halo. Mohon maaf untuk layarnya jangan dicoret-coret ya. Di bisa ditinggal, setting. Ya, kemudian untuk kelas Abu Bakar ini ada di jam 8 ya. Biasanya ini untuk anak-anak yang prasekolah ya, memang karena kegiatannya kosong di pagi hari. Biasanya mereka itu datangnya jam 8 ya. Kita untuk waktunya kita tetapkan jam 8, kemudian jam 9.30 ini ketika jumlahnya memenuhi 7 anak ya, seperti yang saya sampaikan di awal, satu halakoh 7 anak adalah batas maksimum. Jadi kalau misalnya jumlahnya sedikit atau mungkin tidak terpenuhi, maka batas minimumnya adalah 1 jam. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 seperti itu. Untuk tahun ajaran ini di awal-awal bulan insya Allah akan dibersamai untuk kelas Abu Bakar dengan Ustazah Suci, karena biiznillah ya, Ana ingin merampungkan dan juga menyelesaikan tesis. Mohon doanya untuk wali santri sekalian, sehingga perlu fokus ya untuk pagi hari ini terkait dengan pengambilan data dan juga riset lapangan untuk program pasca sarjana, sehingga nanti jika Allah mudahkan dan juga Allah berikan kesempatan dan juga restu, insya Allah di tahun ini targetnya kami akan sidang dan juga wisuda, yaitu Ustadz Aska dan juga Ustazah Maryam Hanifah, insya Allah. Kemudian oh ya, untuk kelas Abu Bakar aslinya Ana yang megang ya, Ustadz Aska ya, sehingga nanti ketika Ustazah Suci sudah selesai ya, dalam arti saya sudah menyelesaikan tesis saya dan juga sudah sidang, maka kembali lagi ke Ustadz Aska. Jadi pengampunya nanti Ustadz Aska, insya Allah. Kemudian untuk kelas Umar di sini waktunya adalah jam 13 atau jam 1 ya. Jadi harapannya anak-anak sudah dalam kondisi yang sudah terpenuhi gitu ya, makan siangnya. Kemudian berangkat dan juga masuk di jam 1. Nanti selesainya insya Allah jam 2 itu paling sebentarnya. Durasi 1 jam. Kemudian ini untuk pengampunya seluruh Ustadz dan juga Ustazah, Ustadz Aska, Ustadz Bintang, Ustazah Maryam, Ustazah Suci dan juga Ustazah Livia. Ini apa namanya, Ustazah Livia akan membantu Ustazah Suci terkait dengan koordinasi halakoh di kelas Umar sampai kelas Azubair insya Allah. Bangunan rumah panggung biasa ya, tapi ternyata kemudian untuk kelas Usman ini akan
dilaksanakan di jam 14 atau jam 2 siang dan berakhir di jam 3 ya, itu paling sebentarnya. Kemudian nanti pada prakteknya biasanya kami fleksibel ya. Misalnya memang anak-anak masih ada kesulitan gitu ya menghafal atau apa, itu biasanya kami extend, kami kasih waktu tambahan gitu ya buat mereka 5 sampai 15 menit untuk menghafal lagi dan juga mencoba untuk menyetorkan hafalannya. Jadi seperti itu untuk kondisi di lapangannya. Itu juga sama dari Ustadz Aska, Ustadz Bintang, Ustazah Maryam, Ustazah Suci dan juga Ustazah Divya. Kemudian kelas Ali, di sini masuknya kelas sore ya, karena jam 15 sampai jam 16 itu akan diampu oleh Ustadz Aska, Ustadz Bintang, Ustazah Maryam, Ustazah Suci dan juga Ustazah Divya. Kemudian yang terakhir ada kelas Azubair. Ini masih belum diedit ini. Maghrib dan Isyanya salah. Jadi untuk kelas Azubair ini waktunya dari jam 16 sampai jam 17 ya. Ini abaikan yang ini. Kemudian pengampunya Ustadz Aska dan juga Ustadz Aska, Ustadz Bintang, Ustazah Maryam, Ustazah Suci dan juga Ustazah Livia. Jadi dengan durasi 1 jam ya, insya Allah untuk skema seperti ini dengan jumlah ustadz dan juga ustazah yang cukup ya, 5 orang ini insya Allah akan membersamai anak-anak kita ya, baik itu anak-anak yang masuk di angkatan-angkatan sebelumnya atau anak-anak yang baru masuk di tahun ajaran ini, insya Allah akan cukup dengan asumsi 1 jam ya, dengan jumlah ustadz dan juga ustazah 5 ya. Dan ini juga Masya Allah ya, ini sudah ibaratnya kita sudah saring, benar-benar Masya Allah ustadz dan juga ustazahnya sudah mumpuni insya Allah dalam bidangnya. Kemudian untuk klasifikasi atau pengelompokan kategori santri di sini ada yang mahir dan juga yang pemula. Untuk indikatornya atau cirinya untuk mempermudahnya itu, kalau anak-anak yang dikategorikan mahir itu anak-anak yang sudah dapat membaca dan juga menulis bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Karena nanti di sana ada menulis materi misalnya hadis gitu ya, atau fikih nanti doa setelah wudhu atau apa gitu ya. Nah ini harus bisa membaca dan juga menulis bahasa Arab serta bahasa Indonesia dengan baik ya, tentunya seperti itu. Kemudian nanti selain itu atau anak-anak yang dikategorikan pemula ini adalah kelompok santri yang belum dapat membaca ya, atau belum bisa membaca dan juga belum bisa menulis bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Jadi masih belajar menulis gitu ya, masih mencoba untuk menggabungkan huruf-huruf hijaiyah kayak tulisan bismillah itu kan kalau dipisah-pisah kan ba, sin, mim gitu ya. Nah, terus mereka akan ada kitabah atau belajar menulis bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan beberapa program baru di Rasul Hufaz, insya Allah untuk tahun ini kita buka RH kelas online ya, Rasul Hufaz untuk kelas yang online. Dan juga untuk guru-gurunya insya Allah sama ya seperti yang tadi Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu lihat, dari mulai Ustadz Aska sampai Ustadz Suci ya mungkin Kak. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah kajian muslimah, ini yang mungkin ingin didiskusikan sama Ustazah Maryam. Insya Allah selanjutnya tafadholi, silakan Ustazah Maryam untuk mendiskusikan ini bersama ibu-ibu. Ngobrol aja, brainstorming. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jadi, sebagaimana yang sudah disampaikan dari Ustaz Aska, eh, insya Allah untuk program baru di RH ini atau di Raudatul Hufaz, insya Allah akan diadakan untuk kajian muslimah dan
ini uh, kita utamakan untuk ibu-ibu, untuk wali santri. Adapun untuk bapak-bapak mungkin nanti berlanjut di program berikutnya ya, kalau kita sudah mulai rapi dan stabil. Dan biasanya sebelum ini kan karena anak termasuknya pendatang ya di sini. Mungkin dari wali santri di daerah Indonesia biasanya untuk kajian muslimah itu biasanya ibu-ibu bisa jam berapa aja ini? Enggak yang bisa ditanggapi mungkin dari Ummu Nusaibah atau Sarah atau di sini Ummu Indra Puspita. Oke, anak ngikut aja insya Allah juga. Oh gitu. Tapi ya jadi rencananya insya Allah eh, kita akan adakan kajian prima nanti bertema mungkin insya Allah mungkin ini kita akan lakukan setelah mungkin setelah anak selesai ya supaya lebih rapi jadwalnya dan ini anak jadwalkan insya Allah rencana di luar jadwal mengajar dari Senin sampai Kamis ya. Jadi perkiraan mungkin sekitaran Jumat atau Sabtu kira-kira setuju nggak nih Umar? Atau ada kegiatan lain misalnya di hari Sabtu, Jumat atau Sabtu ya berarti nanti kita schedule mungkin sebenarnya kalau kajian muslimah kita buat fleksibel aja ya karena ya ibu-ibu insya Allah maklum ya barangkali dari umumnya Fatan juga insya Allah barangkali bisa komen atau dari tadi sini ada Umah Abil ya ini wali santri baru ya. Hmm. Itu dari Kembar kakak Naya sama kakak Igina. Untuk waktunya, insya Allah hmm, selain Senin dan Kamis kan, jadi jalan Jumat atau Sabtu jamnya eh, menyesuaikan aja. Paling biasanya untuk kajian muslimah itu kan sekitar ya, 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi insya Allah nanti anak sampaikan lagi di jam-jam berapanya dan semoga bisa menyesuaikan dengan umah semuanya di jam-jam umah bisa ya. Karena kan pasti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi insya Allah nanti kita bisa ngobrol lagi mungkin untuk waktunya kira-kira pada setuju di jam berapa. Kalau mungkin sih jam biasanya pagi ya yang kosong ya kalau umahnya tuh ya. Pagi di jam pagi sekitaran setelah eh, di waktu duha bagaimana Ada setuju nggak kalau misalnya di waktu duha? Hmm. Ya, sekitaran waktu duha itu kan dari jam anak-anak berangkat sekolah kan jam 8 ya, jam 8 jam 9, mungkin ya jam 9 jam 10-an, jam segitu. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus menuntut ilmu dan sama-sama kita belajar eh, tentang ilmu agama ini supaya kita bisa terus di atas ilmuwan insya Allah. Oh, hari Sabtu ada ini katanya, ada jadwal tahsin ya. Masya Allah, barakallahu fiik.
Ya boleh mungkin hari Jumat ya, sebelum Jumatan dan mungkin setelah anak-anak berangkat sekolah ya, kayaknya itu waktu paling luang ya. Kita targetkan sebelum Jumatan. Kalau juga sebenarnya pernah sih di hari Jumat sebelum Jumatan itu. Gimana kalau hari Jumat Umar sekitaran jam 9? Karena tadi ada yang hari Sabtu juga ada kelas tahsin. Boleh barangkali mau langsung ngobrol, bisa langsung nyalakan nggak apa-apa atau malu-malu. Jumat insya Allah. Baik. Ya, insya Allah semoga bisa ini jawabannya mewakili yang lainnya ya. Semoga semoga mudahan. Oh, satu sore ya, ada yang mau satu sore. Baik, nanti kita sesuaikan ya. Semoga memudahkan kita buat eh, menyelenggarakan ini supaya kita sama-sama bisa belajar, bisa hadir semuanya, bisa sharing-sharing juga insya Allah. Ya, baik. Mungkin itu dari Ana. Eh, Forumnya Ana kembalikan ke Ustaz Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya sudah ditanggapi oleh Ustazah Maryam. Jadi sebenarnya untuk kajian muslimah ini berdasarkan apa yang pernah kita kaji ya, bahwa tidak mungkin ya hadir seorang anak yang soleh tanpa orang tua atau ibu yang solihah. Makanya dikatakan madrasatul ula. Katakan bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama ya. Sehingga kalau kita mau menanam benih, mau menciptakan generasi yang baik ya, generasi yang baik menghafal Al-Quran dan juga generasi yang betul-betul berkualitas, maka orang tuanya ini juga harus mendapatkan nasihat-nasihat dan juga sharing pastinya. Kita di sini bukan yang paling benar, bukan yang paling pintar, enggak. Cuma kita berusaha menjadi fasilitator, berusaha menyediakan apa yang belum ada di sini, kemudian mencoba untuk menanam amal jariah seperti itu. Semoga nanti dari lingkungan yang sehat ini, circle yang baik ini bisa saling sharing ya ketika ada kendala untuk anak-anak gitu ya. Kemudian tentunya harapannya juga akan mendapatkan kebermanfaatan yang banyak dan juga yang luas untuk orang-orang yang di sekitar kelanganan ini. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian untuk program baru di sini kita kemarin udah rapat juga dengan beberapa ustadz dan juga ustazah. Rencananya untuk 1 tahun ajaran ini kita mau ada rihlahnya 2 kali ya, sehingga nanti ada di akhir tahun sekitar Desemberan ya, jika diizinkan oleh Umu dan juga Abah ya terkait dengan ini. Kalau misalnya rata-rata juga ngikut aja, mungkin kita bisa langsung masuk ke poin berikutnya gitu ya. Tapi nanti mungkin kalau ada yang keberatan, monggo untuk disampaikan boleh secara pribadi atau di chat di grup, nggak masalah. Terkait dengan ini sebetulnya banyak ya yang kita agendakan untuk rihlah atau rekreasi ya bahasanya. Untuk bonding anak-anak dan juga ustadz dan juga ustazahnya, kemudian kemandirian gitu ya. Karena yang Anda lihat anak-anak yang sekarang ini mereka dominannya dengan gadget ya, dengan gawai mereka, dengan HP mereka, tidak dipungkiri orang tuanya juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi mungkin harus ada hal-hal yang menstimulasi tumbuh kembangnya, fisiknya ya, digerakkan lagi, kemudian kemandiriannya dan juga beberapa aspek penting. Makanya direncanakan untuk rihla ini insya Allah akan diadakan 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Kemudian untuk skema untuk mempermudah itu ada di poin keempat ya. Jadi nanti untuk yang sudah kita diskusikan dengan Ustadz dan juga Ustazah itu, kita nanti ada rencana untuk anak-anak itu nabung rihlah 10.000 ya, dilakukan ketika pembayaran SPP. Jadi uang yang
masuk ke kita dalam arti SPP 150.000 yang biasa dibayar itu nantinya akan ketambahan uang 10.000 yang mana ini uang anak-anak sendiri. Jadi nanti ketika di tahun ajaran ya misalnya pun Allah izinkan gitu kita mengadakan acara entah tahfidz camp atau apa gitu ya, itu nanti tidak berat ya untuk membayarnya gitu ya, sehingga uang yang sudah disetorkan bersama SPP ini nanti langsung kami arahkan dan juga akomodasikan untuk kegiatan akhir tahun seperti itu. Jadi nanti ketika memang ya qadarullah si anak tersebut ya Ananda tidak bisa ikut di hari tersebut dan sudah melakukan konfirmasi ke kami, jadi uangnya itu nggak hangus, uangnya akan tetap bisa diambil lagi ya untuk mempermudah saja dan juga supaya tidak ini ya, supaya tidak keberatan ya kalau misalnya dalam satu acara kita langsung bayar 50 atau 100 itu kan sangat berat ya untuk sebagian orang. Jadi pakai sistem nabung seperti itu. Nanti bisa dikembalikan ketika memang anak-anak ada yang izin atau uzur tidak dapat bisa ikut acara tersebut. Seperti itu. Kemudian ini untuk selanjutnya ya, selain di lingkup pendidikan dan juga dakwah ya, tadi yang seperti disampaikan untuk kajian muslimah. Ini Anda juga masih merencanakan dan juga terkait dengan Jumat Berkah ini masih diobrolin ya terkait internal kami untuk skemanya dan lain sebagainya, karena kami juga punya UMKM ya di dalam RH ini ada Uma dan juga Aba yang memang jualan gitu ya. Nah ini sepertinya harus ada pergerakan ekonomi. Nah untuk memanfaatkan hal tersebut ya kami kembali lagi untuk hadir ya di tengah-tengah bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Nanti di setiap hari Kamis barangkali ada yang ingin menitipkan mungkin sebagian dari hartanya untuk acara Jumat Berkah. Nah, insya Allah nanti kita secara mandiri akan memulai dulu ya, sehingga akan menjadi percontohan dari Uma dan juga Aba. Nanti mungkin skemanya kita obrolin di grup ya terkait dengan hal ini. Tadinya Anda berpikir kayak gini, kalau misalnya anak-anak itu tidak ada halangan ya untuk bisa hadir di hari Jumat, jadi nanti kita bikin jadwal ya di setiap entah pada Jumatan ya setelah Jumatan atau mungkin ketika habis asar gitu ya, ketika anak-anak memang sudah betul-betul pulang dan sudah ada di rumah gitu ya, sehingga nanti dijadwalkan dalam satu pekan ini kelompoknya siapa, jadi nanti anak-anak ikut bantu-bantu di sini dan juga memberikan makanannya atau mungkin bingkisannya kepada teman-teman yang lain seperti itu. Dan untuk targeting dan juga arahnya, insya Allah sebagian kami arahkan ke orang-orang yang memang membutuhkan dahulu. Kemudian untuk lingkup sosialnya kita bagi-bagikan ke orang yang selesai Jumatan di daerah sini, Indodria. Seperti itu untuk agenda tersebut yang poin 5. Kemudian untuk jangka panjang ya kita masuk ke poin ke-6, long term atau jangka panjang, kita pengen banget sebenarnya SPP yang mungkin sebagian orang ini keberatan ini 150 ini pengen banget ya satu saat bisa nol gitu ya, jadi 0 rupiah ya. Anak-anak itu betul-betul kita seleksi ya, memang benar-benar yang berkualitas dan juga yang sungguh-sungguh. Pastinya kita juga secara finansial harus mandiri ya, secara finansial harus mandiri dan juga harus punya sinergi antara ustadz dan juga ustazah, bersamaan dengan itu orang tua atau wali santri ya, untuk sama-sama membentuk badan usaha ya, karena ini jangka panjang, nggak bisa kita ngomong hari ini besok udah ada gitu, nggak mungkin. Ini harus ada perencanaan yang panjang, kemudian dibentuklah akad gitu ya, akad dalam arti karena kita mempekerjakan atau membawa ranah ya yang mana melibatkan orang tua santri gitu ya, pasti harus ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga nanti harapannya dari keuntungan 100% dari keikhlasan orang tua untuk membantu RH ini akan langsung masuk ke kas kami,
kemudian kami bisa nolkan untuk SPP seluruh anak-anak di RH ini. Nah, itu cita-cita kami dan juga mohon doanya semoga cita-cita yang baik ini bisa terlaksana ya. Tentunya ini jangka panjang, tidak bisa sebulan 2 bulan, kita harus godok juga. Kemudian kita juga harus bisa membaca market atau pasar ya. Kemudian tentunya juga harus ada transparansi ya. Untuk hal ini insya Allah akan dibahas juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk poin yang terakhir ya untuk rapat pada sore hari ini itu pengurusan legalitas Raudatul Hufaz. Jadi untuk saat ini insya Allah di tahun ajaran 2026-2027 ini kita mulai mengumpulkan dan juga merapikan berkas-berkas kita ya terkait dengan legalitas ya. Sembari menunggu legalitasnya selesai, tentunya prosesnya panjang, ada verifikasi, kemudian input data, ya, kemudian mengajukan ke Kemenag dan lain sebagainya, tentunya panjang, nggak bisa apa namanya kita prediksi ya terkait dengan selesainya kapan. Kemudian kita inisiatif untuk anak-anak yang sudah ke jenjang kelas 6 ya mau masuk ke SMP negeri itu biasanya diminta untuk MDTU ya, ijazah MDTU Madrasah Diniyah ya. Jadi untuk solusinya itu anak-anak yang nanti kelas 6 di tahun ini, tahun ajaran baru ini, maka kami berafiliasi ya dengan MDTU Al Istiqomah ya, insya Allah ini masih diobrolin dengan Panandang, Ana dan juga Pak Haji Udin terkait dengan legalitas RH ini. Jadi nanti dalam bentuk mitra seperti ini. Jadi kita masih menginduk ke Al Istiqomah MDTU. Karena kalau misalnya kita pun legal dalam arti sepenuhnya eh, MD itu di Rodatul Hufaz, sebenarnya kita juga di internal masih membicarakan ini ya, terkait dengan apakah ini diarahkan untuk RTQ ya, Rumah Tahfidz Quran atau ke arah MD ya. Karena tentunya nanti ada materi pokok dari Kemenag dan lain sebagainya yang harus diajarkan kepada anak-anak sekalian. Sehingga pertimbangannya dengan waktu yang 1 jam itu sepertinya akan sulit dan juga apa ya, pasti banyak kendala lah. Masih banyak bertabrakan dengan kurikulum yang kami susun dari awal berdirinya RH atau Rodatul Hufaz. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Kemudian ya barangkali ada kritik dan juga saran dari angkatan sebelumnya, angkatan 2024 ke atas sampai 2025. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan kritik dan juga saran atas kinerja kami. Di sini kami eh, menerima masukan insya Allah ya. Kemudian nanti dari masukan tersebut semoga di tahun ajaran ini, tahun ajaran baru ini kami bisa memperbaiki. Tentunya kami masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya dalam pelaksanaan amanah ini. Barakallahu fikum. Silakan barangkali ada yang mau mempertanyakan sesuatu atau mau memberikan saran. Boleh ya, di bawah itu ada icon, ada tombol mic, silakan dipencet, langsung ngomong nggak apa-apa. Langsung ngomong barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ini namanya, ini agenda ini kita namakan liko maftuh dalam bahasa Arab itu artinya pertemuan terbuka. Jadi orang tua yang masih mempertanyakan 1 dan 2 hal atau beberapa hal silakan boleh disampaikan supaya kami tahu juga apa sih yang ada di benak orang tua, apa pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Silahkan monggo untuk orang tua yang mau bertanya silahkan atau yang mau memberi saran silahkan. Kita kasih waktu 2 menit. Ada nggak ada yang mau? Oh, belum ya. Kasih tahu kalau ini. Silakan ditunggu 2 menit. Boleh lewat kolom chat deh nggak apa-apa. Barangkali ada yang malu-malu. Silakan disampaikan.
Nggak ada. Mangga, Umah, Abah, atau perwakilan perangkatan ya Papa boleh. Ini ada chat dari chat Ustaz. Bismillah. Terus saya perangkatan boleh atau barangkali dari pribadi ada yang mau disampaikan atau pernah ada temennya mau nanya tapi lupa, boleh. Mangga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan ini ada harapan dari kami untuk program pengembangan minat bakat dapat terrealisasi dengan baik. Mohon ditanggapi, Ustaz. Ya, terkait dengan minat bakat ya. Tentunya kita juga berikhtiar ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di agenda pekan keempat ya, terkait dengan soft skill atau mungkin jika anak-anak ini memang terampil dalam arti kreatif gitu ya, itu bisa dituangkan di ketika agenda mading gitu ya. Dan kemudian di sini juga Ustadz dan juga Ustazah itu kami setiap 1 bulan sekali ya setelah UTB itu mengadakan rapat ya, rapat evaluasi. Jadi setiap anak benar-benar disebutkan kayak gimana progres hafalannya, kemudian ada masalah enggak, ada problem enggak gitu kan. Jadi Ana selaku pemimpin rapat biasanya langsung menanyakan ke Ustadz atau Ustazah langsung ya, langsung menembak dengan beberapa pertanyaan gimana ini, kayak gimana perkembangannya. Misalnya ada yang nggak berangkat ya, sering nggak berangkat kenapa, coba ditanyakan orang tuanya. Jadi eh, terkait dengan hal ini mungkin sedikit banyaknya sudah kami bahas ya terkait dengan potensi anak. Untuk mengarahkan berikutnya, pengarahannya itu bisa ada di agenda pekan ketiga tersebut untuk potensi atau minat bakatnya. Karena kita juga ya seperti yang tadi Anda sampaikan membaca ya, mencoba untuk membaca karakter anak satu demi satu, mencoba untuk memahami cara apa namanya untuk menangani fulan ini seperti apa, menangani fulanah ini seperti apa, anak-anak yang tipikal seperti ini bagaimana cara untuk menangani itu semua dipelajari di sini. Ya bahkan dari RH ini juga alhamdulillah kami udah beberapa kali ya melaksanakan penelitian di sini ya. Kemudian hasilnya itu kami perbaiki langsung dan juga kami terapkan. Di antaranya itu ketika kami membuat jurnal atau tugas ya di kuliah, Ana atau Ustadz Aska dan juga Ustazah Maryam, sehingga untuk proses secara akademik, insya Allah semuanya masih dalam koridor atau apa yang pernah kita impikan di awal ya. Kemudian dari uh, improvement atau pengembangan berikutnya tentu kita juga harus melihat hasil evaluasi seperti itu. Jadi nanti untuk minat bakat insya Allah akan diarahkan dan juga dibimbing sama ustadzah dan juga ustadznya masing-masing. Karena setiap bulannya kami memberi masukan kepada ustadz dan juga ustazahnya dan juga meminta data ya terkait dengan anak-anak yang diampunya apakah ada yang problem, apakah ada yang punya kekuatan di satu sektor misalnya kayak menghafal, dia kuat banget menghafal. Ada yang gambarnya bagus itu ada. Emang kalau gambar bagus itu ada. Ketika acara mading itu gambarnya bagus gitu ya. Dan itu disampaikan sama ustadz dan juga ustazahnya. Sehingga kita mulai mendata lagi dan juga menerapkan di halakoh itu sesi ini ya tanya jawab atau diskusi ringan dengan anak-anak seperti itu. Barakallahu fikum. Siapa yang tadi? Walinya itu ya Rafif ya. Barakallahu fikum. Mungkin sedikit tambahan
Jadi insya Allah sebagaimana yang sudah disampaikan dari Ustaz Aska, semoga Allah mudahkan kita semua. Insya Allah untuk kegiatan minat bakat anak-anak kita akan realisasikan insya Allah di pekan ketiga sebelum ITB setiap bulannya. Jadi insya Allah selain ada eh, pembelajaran tuffah ya yang kita sudah pelajari dan sudah eh, lakukan selama beberapa bulan ini. Jadi di pekan ketiga itu mungkin dari Umah atau Abah nanti atau dari Umah atau Abah ada inspirasi misalnya atau kasih kami masukan di pekan ketiga eh, mau ikut berpartisipasi di minat bakat anak. Misalnya ada yang orang tuanya sebagai misalnya sebagai pengajar, kemudian nanti kita coba untuk mereka gimana sih cara yang ngajar gitu, ngajarin temennya, ngajarin adik yang lebih muda, atau misalnya ada orang tua yang eh, eh, berjualan gitu misalnya. Nah, misalnya kita buat kegiatan tentang jualan di misalnya di Jumat Berkahnya. Nah, jadi bagi orang tua atau wali santri yang punya saran atau masukan kepada kami bisa kita nanti eh, godok lagi misalnya tentang minat bakat anak. Tapi insya Allah selama ini untuk minat bakat anak eh, dari kami sudah ada di pekan ketiga dan itu eh, sudah mulai berjalan ya. Terutama kita awal mulai itu untuk anak-anak yang sebelum apa namanya sebelum TK ya sebelum sekolah. Kemudian nanti insya Allah untuk tahun ini baru kita akan laksanakan untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah supaya mereka nggak jenuh. Jadi selama 1 bulan itu nggak hanya menghafal, nggak hanya ujian, tapi ada kegiatan yang menarik untuk mereka. Seperti itu. Semoga mudahkan dan semoga kita bisa sama-sama. So barangkali ini juga sih yang sempat Ana pengen sampaikan ke Umah atau Abah. Kira-kira kita butuh nggak ya untuk apa tuh namanya perkumpulan wali santri namanya apa? Komite. Nah, ibu-ibu komite kira-kira butuh nggak nih kita buat? Karena alhamdulillah kan sudah lumayan banyak kemarin juga di pas bagi rapat kan sudah mulai ada perkumpulannya. Nah, nanti barangkali ya barangkali dari Umah atau Abah ada yang mau ikut serta eh, bergabung sama kita bisa nanti dibuatkan mangga untuk komitenya. Kemudian ini ada Ustaz. Ustaz Saza mohon kami dibantu untuk praktek sholat anak-anak. Tentunya kami juga mengajarkan di rumah dalam bacaan dan gerakannya dengan detail. Kadang anak-anak masih suka bercanda. Mohon bimbingannya dan motivasi untuk anak-anak dalam belajar sholatnya. Nah, ya mungkin untuk menanggapi, nah Masya Allah, oh, karena ini ada di materi Ana ya, masuk ke materi fikih dan Insya Allah di materi fikih juga untuk angkatan pertama kayak udah pernah ya untuk praktek dan juga tempat juga untuk praktek sholat. Tapi kalau Allah karena kemarin bergeser waktu sholatnya jadi mereka agak bingung ya untuk waktu sholat itu seperti apa. Jadi Insya Allah nanti ketika masuk lagi ke materinya sebagai materi murojaah ya, Insya Allah akan kami murojaah lagi dan kita cek lagi bacaan anak-anak, kemudian bagaimana praktek sholat mereka seperti itu. Baik yang ikhwan dan akhwat Insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi?
Enggak, ada lagi? Kita sambil ngobrol aja di sini ya, nggak apa-apa. Karena hmm, sampai jam 5 kita. Karena kita termasuk yang jarang untuk bertemu dan jarang juga untuk ngobrol. Dan mungkin juga sebenarnya untuk wali santri baik umah atau aba yang ingin konsultasi ke kami tentang anaknya, tentang perkembangan anaknya selama di sini, sebenarnya kami welcome aja. Jadi mangga yang mau ikut, mau ngobrol dengan kami atau mau lewat diskusi di forum seperti ini, kami terbuka atau mau langsung ketemu kami juga boleh. Jadi insya Allah kami sangat terbuka bagi umat abah yang ingin uh, berkonsultasi atau sharing-sharing dengan kami. Dari angkatan baru belum ada ya? Angkatannya tadi baru angkatan Nusarara, angkatan pertama ya. Kemudian kumulasi angkatan angkatan kedua ya. Dan terbaru tuh Taib. Ya, berarti insya Allah sudah mewakili ya dari angkatan pertama sama angkatan kedua. Nah, anak kembalikan forum itu. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Setelah kita menyelesaikan sesi tanya jawab, ya tentunya kami di sini menerima banyak masukan dan juga banyak kritik dari wali santri. Tentunya itu menjadi bahan evaluasi kami ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap bulannya kami mengadakan rapat setelah anak-anak menyelesaikan UTB atau ujian takrib bulanan. Ya. Kemudian untuk dari santri baru, ya wali santri baru, barangkali ada yang perlu disampaikan. Rangkaian siapa itu? Syakil, Abil, kemudian Hafiz, Elsa, siapa lagi ya? Nah, Alizio, udah. Barangkali ada yang mau disampaikan. Cek suaranya. Oke, jika tidak ada yang disampaikan lagi, ya tentunya ini bukan akhir dari sesi bertanya ya. Silakan barangkali mau bertanya secara offline, silakan. Barangkali nyamannya memang bertemu langsung juga monggo ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian acara Liko Maftuh atau pertemuan terbuka wali santri dan juga staf pengajar atau pengelola rumah tahfidz atau rumah belajar Raudhatul Hufaz ini. Harapannya dari pertemuan ini yang baru bisa semakin mengenal kami, kemudian yang lama bisa semakin nyaman dengan kami. Barakallahu fikum, nakhtati bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.